Selamat datang di video ringkasan chapter 6 yang berjudul Enterprise and Functional Business Information System. Di era bisnis digital, integrasi sistem informasi menjadi penopang utama efisiensi, kecepatan, dan keunggulan bersaing. Mari kita bedah arsitektur dan peran berbagai sistem informasi dalam mendukung proses di seluruh fungsi organisasi. Di slide 2 ada Enterprise System yang disingkat ES, mendefinisikan ulang struktur organisasi dengan mengintegrasikan seluruh proses lintas fungsi dari produksi hingga keuangan. Yang pertama itu di sini ada ERP. Apa itu ERP? ERP adalah mengelola proses internal seperti produksi, distribusi, SDM, dan keuangan. Yang kedua itu ada SCM, yaitu menghubungkan organisasi dengan rantai pasok hulu dan hilir. Ketiga itu ada CRM, yaitu fokus pada manajemen, interaksi, dan data pelanggan. Dan yang keempat itu ada SRM, menangani pengadaan, logistik masuk, dan hubungan dengan pemasok. Enterprise System menggantikan sistem silo dengan database terpusat dan blueprint proses bisnis yang distandarisasi. Selanjutnya ada ERP, menawarkan integrasi menyeluruh, tetapi membawa tantangan besar. Apa saja tantangan besarnya? Yang pertama itu adalah biaya tinggi dan kebutuhan perubahan proses besar-besaran. Yang kedua itu ada potensi kehilangan keunggulan kompetitif jika blueprintnya terlalu generik. Dan yang terakhir itu risiko proyek gagal jika perencanaan buruk. Dalam studi kasus Ingram Micro dan Epicor, implementasi ERP yang gagal menimbulkan kerugian besar. Kunci suksesnya adalah business case yang jelas, ROI terukur, dan ketertiban CFO dalam desain sistem dan pengawasan proyek. Di slide berikutnya ada SCM. SCM menyatukan upstream dan downstream supply chain. Upstream adalah pemasok bahan mentah hingga subkomponen. Downstream adalah distributor, retailer, hingga pelanggan akhir. Visibility adalah faktor krisis menghindari bullwhip effect, menyinkronkan informasi, permintaan, dan stok secara real-time, serta memungkinkan diverifikasi dan respon cepat terhadap gangguan. Teknologi seperti RFID, EPOS, dan Distributed Order Management menjadi andalan integrasi global. Selanjutnya CRM. CRM menyatukan data pelanggan dalam satu platform dari detail transaksi, preferensi, hingga histori komunikasi untuk mendukung akuisisi, retensi, dan kestabilan keterlibatan pelanggan. CRM modern berbasis web dikenal sebagai eCRM, mengandalkan integrasi lintas kanal seperti email, web, call center, dan media sosial. SRM mengelola aktivitas sourcing dan logistik masuk, termasuk analisis make or buy, manajemen gudang, dan otomatisasi pengadaan. CRM mempersingkat siklus pembelian, menekan biaya, dan meningkatkan fleksibilitas pemilihan supplier. Ada 3 tipe sistem operasional utama. Yang pertama itu ada TPS atau Transaction Processing System yang mengelola transaksi rutin seperti pemesanan dan pembayaran. Contoh suksesnya, Sainsbury menggunakan TPS untuk otomatisasi retail. Yang kedua itu ada OIS atau Office Automation System yang meningkatkan produktivitas administrasi dengan alat seperti email, workflow, dan spreadsheet. Yang ketiga itu ada Process Control System yang memantau dan mengendalikan proses produksi secara real time. TPS sangat penting karena langsung bersentuhan dengan pelanggan dan pemasok, menjadikannya sistem mission critical. Di slide selanjutnya, Groupware mendukung komunikasi dan kolaborasi sinkron maupun asinkron. Contohnya Cloud Notes, Miss Exchange. Fitur utamanya email, kalender grup, kolaborasi dokumen, dan konferensi video. Workflow Management System mengotomatisasi proses bisnis, misalnya otorisasi klaim, perjalanan, atau pembayaran tagihan. WFMS memberi notifikasi tugas, mendukung distribusi kerja, dan memberikan visibilitas proses bagi supervisor.
Penggabungan dengan Enterprise Application Integration memungkinkan orkestrasi lintas sistem secara real-time. Dan slide terakhir adalah dengan dukungan e-business, organisasi kini bisa bertransformasi menjadi virtual organization, menggabungkan batas internal, eksternal dengan outsourcing, disintermediasi, dan reintermediasi. Pendekatan seperti value chain analysis dan integrasi strategis memberikan fleksibilitas dan efisiensi tinggi dalam pengelolaan proses. Enterprise system bukan hanya alat bantu mereka, adalah fondasi digital organisasi modern. Implementasi yang cerdas akan membawa perusahaan menuju keunggulan kompetitif jangka panjang. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan di chapter 6 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.